Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Bisri, NPM 2076056 dari kelas B, mata kuliah analisa numerik. Di sini saya akan menjelaskan tentang polinom interpolasi metode Lagrange. Interpolasi itu apa sih? Interpolasi secara sederhana dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menentukan fungsi yang sesuai dari titik-titik yang diberikan. Nah, misalnya diberikan beberapa titik nih, kemudian interpolasi digunakan untuk menentukan fungsi yang dapat melalui titik-titik tersebut. Metodenya apa aja sih? Metodenya itu ada 3. Metode yang sering digunakan dalam komputasi numerik. Yang pertama ada polinom Lagrange, ada polinom Newton, dan polinom Newton-Gregory. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan satu metode saja, yaitu metode interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian, dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Nah, di sini ada rumusnya nih. Fn dalam kurung X sama dengan sigma Ni sama dengan 0, Li dalam kurung X dikali F dalam kurung Xi dengan persamaan Li dalam kurung X sama dengan Pi Nj sama dengan 1, J-nya itu tidak boleh sama dengan 0, J-nya itu tidak sama dengan 0, dikalikan X dikurangi Xj per Xi dikurangi Xj. Di sini itu ada 3 pendekatan dalam metode Lagrange. Ada pendekatan orde pertama, pendekatan orde kedua, dan pendekatan orde ketiga. Di sini ada contoh soal. Dalam tabel ada nilai dari X dan ada nilai Fx atau bisa juga disebut dengan Y, dengan keterangan tentukan nilai Y pada saat X-nya itu mendekati 17. Di sini saya akan mengerjakan dengan 2 orde saja, pendekatan orde pertama dan pendekatan orde kedua. Ada keterangan katanya X sama dengan 17 terletak antara X0 sama dengan 15 dan X1 sama dengan 20. Nah, X1-nya tuh X0-nya tuh ini dan X1-nya 20. Di mana nilai Y0-nya itu sama dengan 58 dan Y1-nya adalah 70. Berarti ini Y0-nya dan ini Y1-nya. Di sini ada persamaannya. Y sama dengan X dikurangi X1 per X0 dikurangi X1 dikali Y0 ditambah X dikurangi X0 per X1 dikurangi X0 dikali Y1. Nah, di sini kita itu hanya perlu mensubstitusikan saja nilai-nilai dari ini nih, X0, X1, Y0, Y1, kita hanya mensubstitusikannya saja. Di sini X-nya 17 kita masukkan, X1-nya kita masukkan 20 dan seterusnya, sehingga ketika dihitung akan menghasilkan nilai Y sama dengan 62,8. Itu untuk pendekatan orde pertama. Nah, untuk pendekatan orde kedua gimana sih? Sebenarnya sama saja, yang membedakan hanya keterangannya di sini. Jika orde pertama tadi itu hanya X0 dan X1, di sini ada 3, X0, X1 dan X2. X0 10, X1 15, X2-nya 20. Begitu juga dengan Y-nya, ada Y0, Y1 dan Y2. Di sini juga ada persamaannya. Kita seperti tadi mensubstitusikan nilai X0, X1, X2, X0, Y1 dan Y2. Kita masukkan X-nya 17, X1-nya 15 dan seterusnya, sehingga ketika dihitung akan menghasilkan nilai Y sama dengan 62,8. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penerapannya menggunakan program C++. Di sini saya sudah menyiapkan programnya. Kita akan memasukkan data-data pada soal tadi. Nah, soal yang ini. Kita masukkan number of datanya itu 5. X1-nya itu X1 yang ini 5. Y1 berarti yang ininya 34 dan seterusnya 10. Y2-nya 46, 15, 58, 20. Oh, bener gak kelihatan, 20, 70, 25 dan terakhir 82. Nah, dan enter interpolation point-nya itu yang ini. Nilai Y pada saat mendekati 17. Kita masukkan 17 sehingga akan ada output adalah nilainya yaitu 62,8 seperti pada penghitungan tadi. Nah, mungkin untuk penjelasan dari metode Lagrange cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya.